Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi Islam bersama guru kita Al Ustadz Dr. Musyafa' Darini hafizahullah taala. Kemudian tak lupa pula kita memohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada salat dan salam disampaikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, kami informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Mas FM Sragen, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Tuah FM Riau. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio bisa menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087. Dan sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk, mari kita sapa pemateri kita pada kesempatan ini. Telah ada bersama kita Al Ustadz Dr. Musyafa' Darini hafizahullah taala yang merupakan salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan. Sebagaimana biasa di pembukaan kita minta nasihat Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan diri ana sendiri dan juga para jemaah sekalian kepada dua nas, yang satunya dari Al-Quran dan yang satunya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari keduanya. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Apabila kedua orang tuamu atau salah satunya telah sampai pada usia lanjut dan berada di sisimu, maka jangan sampai engkau katakan kepada keduanya kata-kata uff. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata-kata uff ini adalah kata yang bisa menjadikan hati orang tua kecewa, dan tidak ada kata yang lebih sederhana daripada kata ini, dari kata-kata yang bisa mengecewakan hati orang tua. Ayat ini menunjukkan bahwa kita diharamkan untuk mengucapkan kata-kata yang menjadikan orang tua kita kecewa. Apapun kata-kata itu. Kata yang paling sederhana
saja itu diharamkan. Apalagi kata yang lebih dari itu. Apalagi jelas menghardiknya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua kita yang harus kita tunaikan. Kita punya kewajiban yang sangat besar sekali terhadap orang tua kita. Kewajiban untuk berbakti kepada keduanya. Kewajiban untuk membahagiakan keduanya dengan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Kenapa hak orang tua terhadap kita sangat besar sekali? Jawabannya, karena jasa mereka yang sangat besar sekali terhadap kita. Bahkan banyak sekali ulama yang mengatakan, sebaik apapun kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita tidak akan mampu untuk membalas jasa baik orang tua kita kepada kita. Saya ulangi, banyak ulama yang mengatakan bahwa sebaik apapun bakti kita kepada kedua orang tua kita, maka kita tidak akan mampu membalas jasa baik kedua orang tua kita. Makanya ada orang yang menggendong orang tuanya untuk berhaji. Selalu digendong, kemanapun digendong, karena orang tuanya sudah lemah. Dan untuk menunaikan ibadah yang sangat besar sekali pahalanya, yaitu ibadah haji. Setelah selesai orang tua ini membantu, setelah selesai orang ini membantu orang tuanya dalam melaksanakan ibadah haji dengan cara menggendongnya, orang ini bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, apakah aku sudah bisa membalas jasa orang tuaku? Jawabannya, tidak sama sekali. Coba bayangkan, orang tua jasanya kepada anaknya hanya mulai ketika anak tersebut berupa janin, kemudian lahir, kemudian dibesarkan, dan itu pun tidak dalam semua waktunya orang tua memperhatikan anaknya. Tidak semua kebaikan orang tua diberikan kepada anaknya juga. Tapi lihat jasanya, lihat haknya atas anak sangat besar sekali. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau orang tua yang jasanya seperti itu saja mendapatkan hak untuk dibakti, untuk diberikan kebaktian yang sangat besar, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua yang kita rasakan di dunia ini. Kalau durhaka kepada orang tua itu perbuatan yang sangat buruk sekali di mata kita, harusnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih buruk. Kalau kata-kata kepada orang tua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata-kata itu juga diharamkan apabila kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harusnya jauh lebih haram. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita jauh lebih besar daripada kebaikan orang tua kita. Bahkan orang tua kita itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yasluhu li basharin ay yasjuda li bashar." Tidak boleh ada seseorang atau tidak boleh ada manusia yang bersujud kepada manusia yang lain. Walau salaha li basharin an yasjuda li bashar la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya manusia boleh untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentunya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Min 'idhami haqqihi 'alayha. Kenapa? Karena besarnya hak suami terhadap istrinya. Kenapa demikian? Karena suami banyak memberikan nafkah kepada istri. Karena suami memberikan keamanan kepada istrinya. Karena suami memberikan penghidupan yang layak kepada istrinya. Karena suami memberikan rumah yang bisa melindungi istrinya. Karena suami bisa menjadikan istri terjaga kehormatannya. Makanya kalau seandainya manusia itu boleh bersujud kepada manusia yang lain, harusnya istri harus bersujud kepada suami. Kalau ini antara istri dengan suami, padahal yang diberikan oleh suami kepada istri berapa? Sedikit. Maka harusnya bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya jauh lebih kuat dari itu. Seorang suami ketika memerintahkan istrinya harus taat. Kalau ini antara suami dengan istri, bagaimana antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang kuat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, marilah kita semangat untuk melakukannya. Karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan kita punya kewajiban untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mungkin bisa membalasnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kalian. Namun apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas nasihat bagi kita semua. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, juga seluruh para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja Anda berada. Baik, kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 5446087. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk, Ustaz. Kita coba bacakan dari Abu Hanafi di Sumatera Barat, Kota Padang. Ustaz Afwan, apa hukum menyimpan senjata tajam di rumah seperti pedang atau senjata api, sementara alat itu bukanlah yang dibutuhkan dalam keseharian, dengan alasan berjaga-jaga, dan bagaimana tuntunan syariat, Ustaz? Baik. Pada asalnya ya, hukum berjaga-jaga itu dibolehkan selama tidak melanggar aturan syariat ya. Pada asalnya hukum berjaga-jaga itu dibolehkan selama tidak ada pelanggaran syariatnya. Adapun menyimpan senjata tajam sebagai alat pertahanan dan untuk berjaga-jaga apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka Anda melihat tidak ada masalah sama sekali di sini. Syariat tidak melarang, dari hukum negara juga tidak melarang. Yang menjadi masalah adalah
senjata api. Di negara kita ada larangan memiliki senjata api, kecuali orang-orang tertentu yang mendapatkan izin. Bagi orang-orang tersebut yang mendapatkan izin, maka tidak ada masalah menyimpan senjata api di rumahnya sebagai alat untuk berjaga-jaga. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk kepemilikan senjata api, maka tentunya dia tidak boleh menyimpan senjata api di rumahnya. Dari sisi syariat tidak ada larangan, tapi pemerintah melarangnya. Dan kita diperintahkan oleh syariat untuk mengikuti pemerintah, ya. Kita diperintahkan oleh syariat untuk taat kepada pemerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Ya, ulil amri kalian. Ada yang mengatakan mereka adalah para ulama, ada yang mengatakan mereka adalah para umara, ada yang mengatakan masuk ke dalam ulil amri kedua-duanya, baik ulama maupun umara. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sebagaimana dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa masuk ke dalam ulil amri umara dan ulama. Ya, kedua-duanya masuk ke dalam keumuman ulil amri. Taib. Ketika ulil amri kita melarang untuk memiliki senjata api, ya maka kita harus mentaati. Kalau kita melakukannya, maka ini menyelisihi aturan, dan syariat melarang kita menyelisihi aturan yang tidak ada keharaman di dalamnya. Ya, ini asalnya sesuatu yang mubah, kemudian pemerintah melarangnya, sehingga kita wajib untuk berhenti, ya, dan meninggalkan hal tersebut. Kemudian bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya menyimpan senjatanya di rumah? Bagaimana menyimpan senjata yang sesuai dengan tuntunan? Wallahu taala alam. Ana tidak tahu dalil secara khusus dalam masalah ini. Kalau misalnya tidak ada dalil khusus dalam masalah ini, maka kita kembalikan kepada urf atau adat kebiasaan masyarakat kita. Kalau misalnya senjata itu kebiasaannya disimpan di tempat yang terbuka, dan dalam sebuah masyarakat itu sesuatu yang biasa sekali, tidak ada masalah, maka tidak ada masalah melakukan adat kebiasaan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang tidak baik dilihat oleh masyarakat, sebaiknya senjata itu disimpan di tempat yang tersembunyi, maka ia lakukan sebagaimana adat kebiasaan masyarakat. Wallahu ta'ala. Terima kasih wa jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Rizal di Singkawang. Oh ya, Bapak Rizal, silakan Bapak Rizal di Singkawang. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Wafiikum barakallah. Ya, silakan Pak Rizal. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada rencana pemerintah untuk memvaksin masyarakat umum di bulan April. Kan ketika nanti itu insya Allah bulan Ramadan. Apabila divaksin di siang hari, apakah membatalkan puasa, Ustaz? Taib. Yang kedua ini, Ustaz. Apakah benar ketika memakan daging yang langsung dibakar dengan api itu bisa membatalkan wudhu? Taib. Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang pertama tentang vaksin, ya. Di siang hari apakah bisa membatalkan puasa? Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah
maksudnya tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena ini tidak disebut sebagai makan atau minum. Ya, pembatal puasa yang inti itu ada 3, ya, makan, minum, kemudian keluar mani, ya, makan, minum, dan jima, ya. Inilah pembatal puasa yang inti. Dan semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di surat Al-Baqarah, ya. Uhilla lakum saydul bahri uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya, sampai akhir ayat. Intinya ada 3 pembatal puasa yang inti, yaitu makan dan minum, kemudian yang terakhir adalah jima. Taib, suntik ini tidak tergolong makan. Dia juga tidak dihukumi sebagai makan atau tidak dianggap sebagai makan. Karena makan itu memasukkan sesuatu dari mulut. Ya, memasukkan sesuatu dari mulut atau dari hidung. Apapun yang dimasukkan dianggap makan. Kalau misalnya ada orang memasukkan kerikil atau batu ke mulut, dianggap makan batu. Begitu pula ketika ada seseorang memasukkan misalnya debu ke dalam hidung atau memasukkan air ke dalam hidung, dianggap, ya, dia dianggap memasukkan sesuatu ke dalam hidung, dan itu bisa membatalkan puasa karena akhirnya masuk ke saluran yang sama dengan saluran mulut. Ya, kalau kita masukkan air, ya nantinya akan kembali ke saluran yang sama dengan saluran mulut. Makanya Rasulullah SAW melarang kita ketika puasa untuk istinsyak dengan istinsyak yang kuat. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Kalau wudu dan engkau beristinsyak, maksudnya memasukkan air ke hidung, maka lakukanlah dengan kuat, kecuali apabila engkau puasa. Karena dikhawatirkan nanti airnya masuk ke dalam dan akan membatalkan puasanya. Dan suntik vaksin tidak dikatakan sebagai makan atau minum sama sekali. Dia bukan untuk menguatkan badan seperti makan. Ya, bukan untuk menguatkan badan seperti makan. Sehingga dari sisi hukumnya dia bukan makan, dari sisi bentuknya, lahirnya, dia juga bukan makan atau minum. Sehingga dibolehkan. Sama seperti misalnya ada orang, dia terluka, ya, dia terluka, kemudian tergores, lukanya berupa goresan, dan akhirnya dia terpaksa masukkan obat ke dalam luka itu. Obat tersebut akan diserap oleh tubuhnya, tapi yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, tapi dari selain mulut dan selain hidung, maka dia tidak dianggap sebagai makan. Dan dari sisi hukumnya dia juga bukan makan. Beda kalau misalnya suntikan itu suntikan infus. Dia memasukkan memang bahan makanan ke dalam tubuhnya. Maka ini memang dari sisi lahir bukan makan, tapi dihukumi sebagai makan. Karena tujuannya sama, memberikan kekuatan kepada tubuh, seperti fungsinya makan. Dan vaksin tidak demikian. Vaksin tidak seperti itu. Ya, begitu pula dengan suntikan obat-obatan yang lainnya. Ya, bedakan antara suntikan obat-obatan dengan suntikan infus. Ya, kalau suntikan infus dihukumi sebagai makan karena
tujuannya sama. Tapi kalau suntikan obat, suntikan vaksin, ya, ini tidak dihukumi sebagai makan. Taib. Namun karena ada khilaf dalam masalah ini, maka sebaiknya kita lakukan di malam hari. Itu kalau ada pilihan seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada pilihan, ya terpaksa lakukan di siang hari. Dan menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, suntikan seperti itu tidak membatalkan puasa. Taib. Pertanyaan yang kedua tentang makan daging yang dibakar. Iya, makan daging yang dibakar, apakah Batal wudu? membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah daging onta. Apakah memakan daging onta itu membatalkan wudu ataukah tidak? Baik direbus atau dibakar atau diolah dengan cara yang lain. Kalau kita makan daging onta, maka itu membatalkan wudu kita. Dan ada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Namun wallahu taala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan membatalkan wudu. Ya, daging onta itu kalau dimakan bisa membatalkan wudu karena adanya hadis khusus yang sahih yang menjelaskan masalah itu. Adapun daging-daging yang lain maka tidak membatalkan wudu kalau dimakan, baik dimasak secara langsung tersentuh api seperti misalnya dibakar, ya, atau tidak secara langsung misalnya direbus. Allah taala. Terima kasih wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian Pak Rizal yang bertanya di Singkawang, semoga bisa dipahami. Berikutnya penelpon yang kedua Ustaz sudah terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Allah dari Bogor, Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Amin, amin, wa iyyakum. Pak Ustaz mau nanya masalah sholat sunnah, masalah afdol sama enggaknya. Maksudnya begini Pak Ustaz, kan kalau sholat rawatib itu kan ada riwayat yang 12 rakaat, yang bagian subuhnya 4, bagian sebelum zuhurnya qobliyahnya 4 gitu Pak Ustaz ya. Duanya setelah zuhurnya. Yang ana tanyakan, kalau umpama ini nanya masalah afdol aja Pak. Jadi kalau umpama ana sholatnya di rumah, ana cuma dapat dua lagi di masjid ana nggak dapat. Tapi kalau ana ke masjid, insya Allah ana dapat 4. Maksudnya karena ada keutamaan sholat sunnah kan yang terbaik dilakukan di rumahnya. Jadi baiknya afdolnya itu kalau lihat lebih utamanya gimana Pak? Dapat cukup aja 2 di rumah, di masjid ya kita mendapatkan takbiratul ihram, apa emang tetap aja mesti 4 di masjid? Itu yang pertama. Yang kedua masalah sholat malam Pak Ustaz. Kalau dikhawatirin kalau punya keyakinan kuat karena sebelum subuh kita nggak bisa bangun, jadi sholat malamnya sebelum tidur. Yang anak tanyakan, kalau umpama anak sholatnya sholat 11 rakaat Pak Ustaz, tapi cara pelaksanaan sholatnya nggak dibikin sekaligus 11 rakaat. Contohnya kalau umpama jam 8 setelah sholat isya anak cuma sholat 2 rakaat. Nanti jam 10 anak tambah lagi 4. Sebelum tidur anak tambah lagi, sempurnakan yang 11-nya. Nah, yang anak tanyakan apakah seperti itu tetap dibolehkan? Afdolnya apa emang mesti sekaligus 11? Itu aja Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dari yang pertanyaan terakhir dulu. Apakah dibolehkan bagi kita untuk sholat malam dengan dipencar-pencar waktunya? Apakah dibolehkan ataukah tidak? Jawabannya dibolehkan. Ya, tidak ada masalah kita memisah-misah sholat malam kita. Misalnya setelah sholat isya kita langsung sholat 2 rakaat untuk sholat malam. Kemudian nanti jam 9 sebelum tidur sholat lagi 2 rakaat untuk sholat malam. Kemudian nanti
ba'da tidur, ya. Ketika bangun di akhir malam, sholat lagi untuk yang sisanya sampai sholat witirnya. Seperti ini tidak ada masalah, ya. Seperti ini tidak ada masalah. Namun yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sholat dalam satu waktu. Ya, sholat dalam satu waktu. Itu yang seringkali dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan wallahu ta'ala alam, yang seperti ini menurut ana lebih afdal. Terutama ketika semuanya dilakukan di akhir malam. Ya. Karena memang sholat di akhir malam itu ada keutamaan khususnya dari sisi waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu. Makanya itu menjadi waktu yang istimewa untuk sholat malam. Makanya dahulu Rasulullah juga demikian. Biasanya beliau mengumpulkan sholat malamnya di akhir malam. Taib. Namun yang ditanyakan tadi, apabila dibencar bolehkah? Maka jawabannya boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dan waktu-waktu itu adalah waktu yang memang boleh digunakan untuk sholat malam. Ya, wallahu taala alam. Yang pertama, pertanyaan yang pertama sholat tentang rawatib di rumah atau di masjid? Sholat rawatib, ya sholat qobliyah zuhur. Kalau dikerjakan di rumah hanya dapat 2 rakaat. Kalau dikerjakan di masjid bisa mendapatkan 4 rakaat. Taib. Kalau idealnya, yang paling ideal sholat rawatib di rumah 4 rakaat. Kemudian pergi ke masjid dan bisa mendapatkan shaf pertama, begitu pula bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini yang paling ideal. Taib, kadang-kadang atau seringkali keadaan ideal ini tidak kita dapatkan. Kalau sholat di rumah tidak dapat shaf pertama, tidak dapat takbiratul ihramnya imam. Kalau sholat di masjid, maka kita tidak mendapatkan keutamaan sholat di rumah. Tapi mana yang lebih afdal Ustadz kalau keadaannya seperti ini? Maka jawabannya adalah lebih afdal kita sholat di masjid. Ya, sholat sunnahnya maksudnya. Kita lebih afdal sholat sunnah di masjid untuk mengejar apa? Mengejar shaf pertama. Dan untuk mengejar takbiratul ihramnya imam. Begitu pula ketika kita sholat di masjid, ya, maka ada persiapan yang lama untuk menyambut sholat wajibnya. Sehingga kita tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, sehingga kemungkinan untuk khusyuk di sholat wajibnya lebih besar. Makanya ya lebih baik sholat sunnah di masjid, ya. Kalau keadaannya seperti tadi, kalau sholat di rumah tidak mendapatkan shaf pertama atau tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, tapi kalau sholat di masjid bisa mendapatkan itu semuanya. Maka lebih baik kita sholat sunnah di masjid. Ya, sama seperti misalnya kalau orang sholat di masjid, sholat sunnah ba'diyah, maka kemungkinan lupanya kecil. Tapi kalau sholat di rumah, itu sampai rumah biasanya sering lupa untuk sholat. Karena ada kesibukan-kesibukan yang mendadak. Seringkali ketika ditunda sampai di rumah tidak jadi sholat ba'diyah.
Maka kalau keadaannya seperti ini, ya sebaiknya sholat ba'diyahnya di masjid daripada nanti akhirnya tidak jadi sholat. Memang idealnya sholat ba'diyah itu juga di rumah, karena memang sholat yang terbaik untuk sholat sunnah itu yang dikerjakan di dalam rumah. Tapi seringkali yang ideal itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang, maka yang diambil ada derajat yang di bawahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih wa jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung kembali saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Umu Abdurrahman di Kalimantan. Silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin. Saya mau berkonsultasi. Begini Ustaz. Saya bersama suami itu punya rencana membangun sebuah musola. Semua lahan sudah kami siapkan, sudah kami bersihkan. Kemudian tukangnya juga udah kami siapkan. Di pertengahan jalan ada gangguan setan ya. Ini di lingkungan yang tempat kami membangun musola itu bukan lingkungan orang yang ngaji. Jadi suami itu beranggapan diteruskan apa enggak ini pembangunan musolanya, karena takutnya ketika kita udah selesai musolanya nanti nggak ada yang orang yang sholat di situ, karena kita kan pengennya masjid musolanya itu untuk sholatnya, untuk semuanya itu nggak ada acara-acara yang bid'ah gitu. Jadi takutnya ketika udah terbangun nggak ada yang sholat itu aja sih. Saya juga pengennya musola itu nanti ada TPA-nya buat ngajar anak-anak ngaji. Karena di situ di lingkungan yang saya bangun itu belum ada musola sama sekali. Sehingga kami termotivasi untuk membangunnya. Yang saya tanyakan, apakah kami ini melanjutkan musolanya itu dibangun apa enggak gitu, karena keadaannya seperti itu. Tapi nanti untuk penjaga musola udah kami tugaskan, ada ini ikhwan yang ngaji juga gitu. Baik Ibu, bisa dipahami soal Ibu. Ya, tunggu jawabannya Ibu. Umu Abdurrahman, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Iya, ini adalah keinginan yang sangat mulia, cita-cita yang sangat besar manfaatnya bagi orang yang melakukannya. Sehingga saya memberikan saran untuk tetap diteruskan rencana itu. Dan berusaha sebaik mungkin agar musola tersebut digunakan untuk amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan. Apalagi nantinya ada rencana untuk membuat sekolah di musola itu, TPQ, ya. Ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Dan itu bisa dijadikan sebagai ladang untuk berdakwah. Dakwahi anak-anak itu, sehingga anak-anak itu nantinya bisa mendakwahi keluarganya, mendakwahi orang tuanya. Dan saya seringkali mendengar ya, ada orang tua yang mendapatkan hidayah dari perkataan anaknya yang masih kecil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa untuk menjadikan kata-kata anak itulah yang akhirnya membuka hati orang tua. Jadi teruskan rencana untuk membangun musola itu. Dan saya katakan, walaupun kemungkinan terburuk yang terjadi, walaupun terjadi apa yang dikhawatirkan, misalnya nantinya ternyata yang menguasai musola tersebut menjadi orang-orang yang sering melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, tetap saja orang yang membangun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tetap saja nanti akan digunakan untuk sholat. Tetap saja nanti akan digunakan untuk sholat. Dan sholat itu amalan yang sesuai dengan tuntunan.
tetap saja nanti akan ada orang yang membaca Al-Quran di sana, ya, dan membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan. Adapun amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berniat baik memberikan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, barang siapa yang membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Allah taala alam. Terima kasih wa jazakumullah khairan, Ustaz. Atau mungkin bisa berdakwah juga dengan menjadikan TPQ-nya gratis gitu, bisa mungkin, Ustaz? Ya, jelas bisa. Baik. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya di Kalimantan, semoga bisa dipahami. Berikutnya penelpon yang telah terbung, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Oh ya, Umu Aryo, silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Aryo. Iya, ada titipan pertanyaan dari member di Rosa. Yang pertama ya Ustaz, pekerjaan Ana setiap hari sebagai tukang kutip arisan. Dengan catatan Ana tidak ikut sebagai anggota. Setiap 10 hari ada anggota yang mendapatkan arisan. Ketika mereka menerima arisan, mereka memberi Ana upah 20.000. Pertanyaannya, apakah upah yang Ana terima 20.000 itu halal atau haram? Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara ikrar khuluk? Ikrar khuluk. Tapi cukup Umar ya. Apabila sudah 1 tahun tidak berhubungan suami istri, apakah harus ada idah 1 kali haid? Itu aja Ustaz. Bisa dipahami Ustaz. Terima kasih Mario. Ya, silakan Ustaz. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, upah yang didapatkan oleh seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan arisan, Ana melihat tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, karena dia tidak berstatus sebagai orang yang memberikan piutang kepada orang lain. Hubungan antara dia dengan mereka tidak ada hubungan hutang piutang sama sekali, ya, dia hanya mengumpulkan dana yang dikumpulkan dalam arisan itu untuk diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, ya. Dan ketika dia mengumpulkan dana tersebut, ada tenaga yang dia keluarkan, ada biaya yang dia tanggung, ya, seperti misalnya bensin, atau misalnya ada waktu yang dia kerahkan atau dia habiskan untuk itu. Ini semuanya ada nilainya, sehingga ketika dia melakukan itu semuanya dan akhirnya mendapatkan upah, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi pertanyaan yang kedua tentang ikrar khulu', ya. Bagaimana ikrar khulu'? Ya, sebenarnya kalau di zaman dulu, ya, kalau kita melihat dari syariat Islam, maka ikrar khulu bisa antara si istri dengan suami saja. Si istri meminta agar suaminya menceraikan dia dengan imbalan, ya, imbalan uang atau imbalan harta dalam bentuk lain, atau mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh si suami. Dengan menyampaikan itu dan ketika suami menyetujuinya, maka sudah terjadi khulu'. Tidak harus ada saksi, ya. Terjadi khulu' ketika sebab khulu'nya itu terjadi. Khulu' dianggap sah ketika sebab khulu' itu ada. Sebab khulu' adalah permintaan seorang istri untuk diceraikan oleh suaminya dengan imbalan, kemudian suami menyetujuinya. Ketika itu sudah ada, sudah terjadi khulu'. Adapun di zaman ini, ya, seringkali ada masalah di lapangan. Seperti misalnya seorang
istri meminta kepada suami untuk mengkhuluknya, suaminya tidak mau. Padahal suaminya melakukan sesuatu yang sangat menzalimi istrinya. Tapi suaminya menggantung istrinya. Ya seperti yang terjadi dalam kasus yang ditanyakan, ya sampai setahun tidak ada hubungan sama sekali. Tapi suaminya tidak mau mentalaknya. Mungkin saja istri sudah meminta untuk ditalak, tapi suami tidak mau melakukannya. Maka apabila keadaannya seperti ini, silahkan diangkat masalahnya ke pengadilan. Ya, nanti hakim yang memutuskannya. Wallahu ta'ala. Syukran wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Umu Aryo di Pekanbaru atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah ada penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Haryono di Lampung. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Haryono. Ya, mau tanya nih Pak Ustaz ya. Ya. Kalau ada seseorang bilang saya mau jual ini kalau laku sekian, tapi nggak laku sekian, nggak jadi dijual karena nggak laku sekian gitu. Apakah itu termasuk sumpah yang harus ada kafaratnya apa enggak gitu? Cukup Bapak? Ya cukup begitu aja. Terima kasih Pak Haryono di Lampung ya. Silakan Ustaz. Kalau barang tersebut bisa laku sekian, maka saya jual. Kalau tidak laku sekian, maka tidak akan saya jual. Ya, ini bukan sumpah, ya. Ini bukan sumpah. Ini hanya komitmen saja. Dia ingin barangnya bisa laku dengan harga yang dia inginkan. Sehingga ini tidak masuk dalam kategori sumpah. Ya, apalagi tidak ada kata-kata sumpah di dalam perkataan itu, sehingga tidak ada kafaratnya, tidak ada tebusannya. Karena kalau kita mengatakan ada tebusannya, maka harus ada dalil yang menunjukkan hal itu. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Dari mana kita mewajibkan dia untuk membayar tebusan atau kafarat. Padahal apa yang dikatakannya itu bukan sumpah sama sekali. Sehingga ya kesimpulannya tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Syukur wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang kembali terhubung. Saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Pak Muhammad Amin. Ya, silakan Bapak Muhammad Amin di Jambi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, volume televisi dikecilkan terlebih dahulu atau cukup dengarkan via telepon? Boleh. Ya, silakan pertanyaannya. Mau tanya gimana Pak Ustadz hukumnya masalah asuransi itu? Baik, asuransi konven? Ya konven, syariah sama. Baik, cukup Bapak. Contoh kayak Prudential atau Manulife atau yang lain-lain. Ya. Baik. Terima kasih Pak Muhammad di Jambi. Silakan Ustaz. Baik. Iya. Rata-rata ya asuransi yang ada di Indonesia rata-rata asuransi konven ya. Dan asuransi konven itu hukumnya diharamkan. Ada unsur gharar di sana, ada unsur riba di sana. Ya. Karena kita menyetorkan uang, kemudian nanti yang dikembalikan ke kita uang dengan jumlah yang lebih besar. Ya, di sini ada riba fadl, di sini juga ada riba nasi'ah. Kemudian ada gharar, ya, ada gharar. Ada orang yang baru membayar sedikit mendapatkan banyak. Ada orang yang sudah membayar banyak tidak mendapatkan apa-apa. Ada sisi gharar di sini. Dan
Seorang tidak tahu kapan dia kecelakaan misalnya, kapan dia meninggal, tidak tahu. Ya, ada gharar besar di situ sehingga yang seperti ini diharamkan. Kalau misalnya asuransi hanya berupa tabungan yang disetorkan, kemudian nanti ketika ada kecelakaan, uang yang dikumpulkan itulah yang dikasihkan, maka tidak ada masalah di sini. Kalau modelnya seperti itu, tidak ada tambahan, kemudian yang diambil oleh dia adalah yang dikeluarkan, ya, yang dia kumpulkan misalnya 20 juta, maka nantinya dia akan mengambil 20 juta itu. Tidak ada masalah di sini. Tapi prakteknya di lapangan kan tidak seperti itu. Ya. Prakteknya di lapangan orang menyetorkan sedikit, dia menginginkan mendapatkan banyak. Dan bisa jadi dia mendapatkan banyak, bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Sehingga ada gharar di sini. Kemudian ketika terjadi apa yang dikhawatirkan, yaitu berupa musibah atau berupa kecelakaan, dia mendapatkan imbalan yang lebih besar daripada yang dia kumpulkan. Ada riba nasi'ah, ada juga riba fadlnya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita coba bacakan soal yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Ustaz, dari Ibu Yanti Deswita di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa yang sudah lama karena hamil dan menyusui, dan ini berturut-turut berlangsung selama lebih kurang 11 tahun Ustaz, hingga punya anak 5, dan selama hamil dan menyusui itu saya juga ada puasanya, tapi nggak tahu berapa hari puasa dan berapa hari yang ditinggalkan karena tidak dicatat. Qadarullah, setelah anak ke-5 saya selalu merasakan sakit pusing setiap hari dan kadang badan terasa lemas. Bagaimana cara mengganti puasanya Ustaz? Baik. Yang pertama, ya, kalau kita punya hutang puasa dan lupa, maka perkirakan. Ya, perkirakan. Sesuai dengan perkiraan kita, maka nantinya hukumnya digantungkan dengan itu. Kalau misalnya kita memperkirakannya 20 hari, maka hukum bergantung dengan perkiraan ini. Berarti yang kita wajib melakukannya 20 hari. Kalau kita memperkirakannya 30 hari, maka hukum digantungkan kepada perkiraan itu. Berarti yang wajib kita puasai atau kita qada adalah 30 hari. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau kita ragu-ragu, Ustaz, antara 25 dengan 30 hari. Mana yang kita pilih? Kemungkinan terbanyak ataukah kemungkinan terkecil? Wallahu ta'ala alam, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ana lebih condong ke pendapat kita memilih perkiraan yang terkecil. Kenapa? Karena itulah yang diyakini sebagai kewajiban. Adapun tambahannya, maka masih diragukan apakah itu menjadi kewajiban dia ataukah tidak. Sehingga yang kita ambil adalah kemungkinan terkecil. Al-yaqin la yazulu bisyak. Dan di sini juga berlaku kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Dia yakin 25. Tapi 27 dia ragu. Dia masih ragu. Berarti belum wajib. Tapi apakah dianjurkan untuk melakukan kemungkinan terbesar? Jawabannya iya. Kenapa? Karena memang ada kemungkinan dia memang kurangnya segitu. Tapi itu masih diragukan. Maka yang wajib adalah kemungkinan terkecil. Kalau dia ingin mengambil kemungkinan terbesar, ya sebagai ibadah yang disunnahkan, maka tidak ada masalah. Ya, dianjurkan seperti itu untuk kehati-hatian. Tapi yang diwajibkan kepada dia adalah kemungkinan terkecilnya. Namun masalahnya ketika seseorang sudah tidak mampu untuk puasa karena sakit, tadi ada pening, ya. Kita lihat apakah orang ini
punya harapan untuk sembuh dari sakitnya. Kalau dia punya harapan untuk sembuh dari sakitnya, misalnya umurnya masih muda, masih tergolong muda, sehingga usaha untuk menyehatkan dirinya itu ada kemungkinan yang besar, ya, maka ditunggu sampai sehat. Ditunggu sampai sehat. Kemudian setelah itu mengqadha puasanya. Adapun apabila sudah tidak ada harapan untuk sembuh, misalnya karena usianya sudah lanjut dan sakit itu sudah menaun sehingga kecil sekali kemungkinan sembuhnya, maka ketika itu yang diwajibkan adalah membayar fidyah, ya, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah dengan memberikan makan kepada seorang miskin untuk 1 harinya. Ya, misalnya dia punya hutang 50 hari atau 60 hari, kumpulkan saja 60 orang miskin, kemudian kasih makan dengan makanan yang pantas. Maka dalam sehari selesai kewajiban untuk mengganti puasa itu dengan fidyah. Atau misalnya setiap orang dikasih 1,5 kilo atau 1/4 kilo minimal dari makanan pokok, misalnya beras, kemudian bagikan kepada fuqara dan masakin, ya, seperti itu. Selesai, ya. Jadi 1 harinya 1,5 kilo atau 1/4 kilo beras. Kalau misalnya 60 hari, dikalikan saja kali 1,5 atau kali 1/4. Maka dengan begitu seseorang telah bebas dari tanggungan puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas faedah yang diberikan pada kita. Semoga bisa kita amalkan dan bisa kita amalkan tentunya. Baik para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semua, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan pertanyaan belum bisa dijawab. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini